Pernah nggak sih kamu ngalamin ini? Gajimu naik. Bukan cuma naik dikit, lumayan. Dan selama beberapa minggu pertama, hidup rasanya aman. Napas lebih lega, nggak panik tiap lihat saldo. Tapi entah kenapa, 3 bulan kemudian, kondisinya balik lagi. Saldo segitu-gitu aja, tabungan nggak nambah signifikan, dan kamu mikir, gue harusnya lebih kaya dari ini kan? Kalau ini kedengaran familiar, tenang. Masalahnya bukan karena gajimu kurang besar. Masalahnya adalah keputusan finansialmu lebih kuat daripada angka gajimu. Dan hari ini, gue mau nunjukin 5 keputusan finansial yang dampaknya jauh lebih besar daripada seberapa besar gaji yang kamu terima. Nama gue Zack, dan gue menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan uang, keputusan finansial, dan kenapa orang pintar tetap merasa miskin. Kalau kamu adalah orang yang punya penghasilan tapi merasa uangnya selalu habis entah kemana, pastikan kamu klik tombol subscribe dan kasih like video ini kalau ngerasa ini ngebantu kamu. Karena ini bukan video motivasi kosong, ini tentang keputusan nyata yang menentukan masa depan finansialmu. Kita dari kecil diajarin satu kebohongan besar. Kalau gaji kamu naik, hidup kamu otomatis lebih baik. Padahal, data berkata sebaliknya. Menurut berbagai survei keuangan rumah tangga, lebih dari 60% orang dewasa bekerja tetap hidup gaji ke gaji, meskipun penghasilannya naik. Dan ini bukan karena mereka bodoh. Ini karena mereka mengambil keputusan yang sama seperti kebanyakan orang. Nah, mari kita bahas satu persatu. Ini keputusan paling umum dan paling berbahaya. Begini skenarionya. Gaji kamu naik dari 5 juta menjadi 6.500.000 rupiah per bulan. Secara logika harusnya kamu punya 1.500.000 rupiah ekstra kan? Tapi yang terjadi, sewa atau kos naik 300.000 rupiah per bulan menjadi 3.600.000 rupiah per tahun. Motor atau mobil sedikit lebih bagus menjadi 4.800.000 rupiah per tahun. Langganan dan lifestyle kecil-kecil menjadi 2 juta rupiah per tahun. Boom, hampir habis semua. Here's the thing, yang bikin ini berbahaya bukan angkanya, tapi psikologinya. Otak kita selalu ingin hidup setara dengan usaha kita. Masalahnya, uang tidak tumbuh lewat perasaan pantas, tapi lewat selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Langkah praktisnya, setiap kali gaji naik, kunci minimal 50% kenaikan itu langsung ke tabungan dan investasi sebelum gaya hidup ikut naik. 2. Menunda investasi demi nanti kalau udah besar. Sekarang ini bagian yang bikin banyak orang nyesel di usia 40-an. Now, you might be thinking, gue nunggu gaji lebih besar dulu, baru investasi. Masalahnya, waktu jauh lebih mahal dari gaji. Contoh nyata, orang A investasi 500.000 per bulan mulai usia 25. Orang B investasi 1 juta per bulan mulai usia 35. Dengan rata-rata imbal hasil jangka panjang, orang A bisa punya plus minus 1,2 miliar rupiah. Orang B hanya sekitar 750 juta. Padahal orang B nabung 2 kali lipat. This is where it gets really interesting. Uang tidak bekerja keras, waktu yang bekerja keras. Langkah praktis, mulai dari angka kecil, bahkan 100-300 ribu per bulan, jauh lebih penting daripada nunggu waktu yang tepat. 3. Mengabaikan psikologi diri sendiri. Ini keputusan yang jarang dibahas. Kita sering fokus ke instrumen, return, strategi, tapi lupa satu hal, kita manusia, bukan robot. Contoh, kamu bilang investor jangka panjang, tapi panik saat pasar turun 10% lalu jual di posisi rugi. Banyak studi perilaku keuangan menunjukkan rata-rata investor retail kehilangan 3-4% potensi hasil per tahun bukan karena pasar buruk, tapi karena emosi mereka sendiri. Here's what most people don't realize. Strategi terbaik adalah strategi yang bisa kamu jalani saat kondisi terburuk. Langkah praktis, punya aturan tertulis, otomasi investasi, kurangi keputusan emosional. Menganggap utang kecil itu aman. Cuma cicilan kecil kok. Look, utang itu bukan tentang jumlah, tapi tentang opsi hidup yang dia curi pelan-pelan. 400.000 cicilan per bulan sama dengan 4.800.000 per tahun. Kalau uang itu diinvestasikan selama 25 tahun, nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Ini bukan soal moral, ini soal biaya peluang. Langkah praktis, lunasi utang konsumtif secepat mungkin. Jangan normalisasi cicilan untuk hal non-esensial. 5. Tidak memiliki tujuan uang yang jelas. Ini yang paling diam-diam menghancurkan. Tanpa tujuan, kamu nabung tanpa arah, investasi tanpa keyakinan, mudah menyerah. Uang tanpa tujuan sama dengan uang tanpa tenaga. Analoginya gini, punya mesin kuat tapi nggak tahu mau kemana. Langkah praktis, tanya diri kamu, mau bebas finansial umur berapa? Angka realistisnya berapa?
Untuk hidup seperti apa? Gaji besar itu membantu, tapi keputusan kecil yang konsisten jauh lebih menentukan. Kabar baiknya, kamu nggak perlu jadi kaya dulu untuk mulai mengambil keputusan yang benar. Mulai hari ini, satu keputusan lebih baik, satu kebiasaan lebih sadar, satu langkah lebih awal. Kalau video ini ngebuka cara pandang kamu soal uang, klik like, subscribe, dan share ke satu orang yang kamu tahu lagi kerja keras tapi merasa stuck. Karena masa depan finansialmu nggak ditentukan oleh gaji kamu, tapi oleh keputusan yang kamu buat saat ini. Sampai ketemu di video berikutnya.